Sudah setahun saya pindah ke Florida, banyak yang berubah. Saya banyak belajar, mendapat, dan kehilangan banyak hal. Di kamu juga melihat semua itu. Menyan, saya keluar dari Flying Wheels dan menyewa rumah keren. Saya gagal dapat Cybertruck, Audi, dan Ferrari, tapi banyak hal terjadi di balik itu yang belum kamu lihat. Dan di video hari ini saya akan menunjukkan kepada kamu apa saja yang telah terjadi selama setahun terakhir. Apa saja yang sudah saya lakukan di balik layar selama setahun penuh yang belum saya ceritakan kepada kamu. Saya sudah memberikan beberapa bocoran di video hari ini. Saya akan menunjukkan kepada kamu apa yang sedang terjadi. Dan ini adalah awal dari seri baru kita. Nama saya Craig dari Flying Wheels. Ayo kita mulai. Saya baru bilang kalau saya sudah melakukan beberapa hal diam-diam. Ini lingkungan lama saya, tempat kami tinggal setahun. Kami hanya menyewanya, bukan milik sendiri. Dan di balik layar, sepanjang tahun ini saya telah belajar bagaimana cara membeli dan menjual properti di Florida. Bagaimana cara membeli hak tanggungan pajak, bagaimana cara membeli rumah sitaan. Bagaimana membeli rumah lelang sitaan milik Homeowners Association. Saya sudah melakukannya setahun terakhir dan belum merilis videonya. Di video ini kami akan membahas awal mula dan cara kami menghasilkan uang di balik layar. Jadi kalau kamu ingin tahu siapa yang sebenarnya saya melakukannya 9 bulan yang lalu, saya mulai mencoba-coba bisnis properti di sini di Florida. Saya mengamati pasar, saya memperhatikan bagaimana semuanya berjalan, dan saya juga ingin membeli beberapa properti dengan akta pajak dari daerah saya. Jadi saya membeli rumah ini. Oh tunggu, tidak, saya tidak membelinya. Saya tak sengaja membeli tanah ini, padahal mengira membeli rumah. Kisah selanjutnya ada di video berikutnya, jadi tunggu apa yang akan saya lakukan dengan tanah ini. Apakah kita akan membangun rumah kontainer, rumah duplex, atau langsung menjual tanahnya untuk untung? Kamu akan segera tahu. Ini akan jadi video nomor 1. Saya melihat mana dan perubahan semuanya memuncak. Kami pun menjual semua aset di New Hampshire, termasuk rumah keluarga yang dulu kami beli lewat penjualan singkat. Kami mencuriin semua aset dan membawanya ke sini, tapi nggak menghabiskannya. Kami menyimpan uang tunai itu sambil mendapat bunga. Kami membeli rumah di sini dan menjualnya saat pasar puncak. Sekarang kami tidak membeli properti lagi yang nilainya terus turun. Saya menyimpan uang dan mendapat bunga untuk membayar sewa sehingga saya bisa tinggal gratis setahun. Kita akan bahas lebih lanjut di video ini dengan uang berbunga itu. Saya mengamati dari pinggir lapangan untuk beberapa saat sambil mempelajari bagaimana pasar di Florida bekerja. Saya memperhatikan pemotongan harga di Zillow, saya melihat daftar baru, dan saya memperhatikan berapa lama properti-properti itu bertahan sebelum saya mengajukan penawaran. Saya mempelajari cara kerja lelang penyitaan di daerah saya dan Palm Beach County. Ketika waktunya tepat, saya membeli ini, sebuah rumah senilai 1,3 juta di tepi air yang langsung menuju ke laut. Kami membelinya di lelang sitaan dengan harga setengah dari aslinya. Tapi ada satu masalah, tempat ini penuh dengan semua barang milik pemilik sebelumnya. Mereka menolak pergi, jadi kami mengusir mereka secara hukum dan mengawal keluar properti. Dapur, kamar mandi, lantai, dan dinding baru. Rumah ini hampir 90% selesai. Di seri ini kamu akan melihat proses dan kondisi awalnya. Kami membelinya lewat lelang penyitaan dengan harga 50%, serta apa yang terlibat dalam membeli, membayar, dan merenovasinya. Sebelum pindah, saya membeli kondominium ini dengan harga tunggakan pajak jauh lebih murah dari harga aslinya. Di rumah ini kami menemukan peti harta karun dan hadiah tersembunyi, serta catatan khusus. Ada percikan darah di dinding. Saya yakin ada cerita di balik ini. Saya akan menyalakan air conditioner karena cuaca sangat panas di Florida, 89 derajat sebelum tengah hari. Saya ingin membahas alasan saya meninggalkan New Hampshire. Saya pergi karena kehilangan gairah. Hari-hari terasa monoton. Anak-anak saya baik-baik saja, tetapi mereka tidak mengalami hal baru. Saya sudah mencapai semua yang saya inginkan di New Hampshire, dan kami semua ingin perubahan. Kami ingin merasakan budaya yang berbeda, orang-orang yang berbeda, suasana yang berbeda, dan sejujurnya standar hidup yang lebih baik. Kami pindah ke rumah dengan kolam renang besar di lingkungan indah, garasi 3 mobil, dan ruang untuk semua mainan saya. Tapi setahun berlalu dengan cepat, dan itulah ujian kami, itulah percobaan kami. Yang kami menyewa rumah itu untuk memastikan kami menyukai daerah kami, dan ternyata memang begitu. Anak-anak bisa bermain tenis, pickleball, basket, dan berenang langsung di lingkungan kami setiap pagi dan setiap sore. Kami bisa mengendarai golf cart untuk mengantar dan menjemput anak-anak dari sekolah yang letaknya persis di seberang lingkungan kami, dan itu adalah pengalaman yang luar biasa. Saya sadar keluarga dan waktu bersama anak-anak lebih penting. Saya sangat menghargai bisa mengantar dan menjemput mereka ke sekolah setiap hari atau sesering mungkin. Lebih penting dari kerja 18 jam sehari demi kehidupan fantasi yang kami kejar. Kini, lingkungan ini luar biasa dan tak ada rumah di bawah $1,5 juta. Rumah kami saat ini terdaftar seharga $2,5 juta yang kami sewa dan bunga dari investasi yang membayar uang sewa kami sekarang.
Seiring berjalannya tahun, saya melihat semakin banyak rumah yang dijual di lingkungan ini, termasuk yang satu ini tepat di sini. Salah satu rumah ini yang dijual seharga 1,7 juta akan dilelang bulan ini karena pemiliknya menunggak hipotek. Sekarang mereka berutang ke bank 1,15 juta dolar. Setiap rumah serupa dijual seharga 1,6. Penawar tertinggi bisa membelinya dengan tawaran maksimal dari bank, yaitu sebesar utang yang terutang. Jika saya punya uang tunai 1,15 juta dolar, saya bisa beli rumah senilai 1,6 juta dolar di lingkungan favorit dengan harga 400-500 ribu dolar lebih murah. Sekarang apa artinya itu bagi lingkungan ini? Nah, begitu salah satu rumah ini terjual seharga 1 juta dolar, coba tebak apa artinya itu bagi harga pembanding di daerah tersebut. Orang yang ingin beli rumah di sini pasti bertanya, rumah itu 1,15, kenapa saya harus bayar 1,6 untuk rumah yang sama? Itu akan menurunkan nilai rumah di lingkungan ini. Saya sering melihat itu terjadi. Dan saya akan membahas lebih lanjut tentang itu di video saya berikutnya, di mana saya menjelaskan bagaimana lelang penyitaan bekerja dan apa yang sedang terjadi pada pasar properti di Florida. Walau semua agen properti menyarankan saya membeli, saya memilih tidak membeli. Saya simpan uang tunai karena suku bunga obligasi dan pasar uang sedang tinggi. Bunga yang kami terima digunakan untuk membayar sewa, sehingga kini kami tinggal gratis dan bunga tersebut membayar rumah. Saya mempelajari pasar di sini. Saya juga sudah mencoba-coba mobil project, mobil murah, mobil golf, beberapa mobil kejutan, bahkan beberapa mobil kelas atas. Sekarang kalau kamu baca komentar-komentar, banyak orang yang membenci semua yang sudah saya lakukan selama setahun terakhir. Saya tidak mengerti. Kalau kamu tidak mencoba, kamu tidak akan pernah belajar. Kalau kamu tidak bereksperimen, kamu akan selalu tetap diam dan stagnan. Saya sudah mencoba begitu banyak hal berbeda selama beberapa tahun terakhir. Saya sudah bereksperimen, saya sudah belajar, saya sudah kalah, saya juga sudah mendapatkan. Saya sudah belajar begitu banyak dalam setahun terakhir, semua karena saya mencoba. Dan hal yang penting adalah punya keberanian untuk mencoba hal-hal baru. Tidak semua hal akan berhasil dan kadang-kadang ada yang gagal dan kamu belajar dari kesalahan itu lalu kamu melanjutkan. Itulah yang menjadi inti dari seri ini. Kami sukses menyita beberapa properti yang akan segera dibahas dan banyak pelajaran dapat diambil dari situ. Saya suka mobil mewah karena membuat bahagia, meski kadang membawa masalah. Mobil murah tak pernah mengecewakan. Ini proyek BMW Z3 yang kami kerjakan. Di sini ada Ford Mustang Gran Turismo 2013 6 percepatan, mesin 5 liter V8. Saya belum tahu akan dibuat mobil drift, diperbaiki lalu dijual atau bagaimana. Masih belum diputuskan. Yang sekarang kami tinggal di Florida. Saya telah menunjukkan komunitas golf cart tempat saya pindah dan juga membeli serta menjual golf cart, termasuk satu Con 140L 2024. Saya membeli 2 unit dengan benar-benar 0 mil di odometernya dengan harga sangat murah. Jadi sebenarnya kalau ada yang berminat, saya bisa kirim ini ke seluruh negeri. Ini benar-benar baru. Saya juga punya 1 unit berwarna biru dengan 6 penumpang yang sangat kami sukai untuk keluarga. Tapi yang ini juga sangat menyenangkan dan benar-benar baru. Kami jual beli kereta golf karena prosesnya mudah. Hanya perlu kwitansi, bisa dikirim ke seluruh negeri dan harganya terjangkau. Biasanya pembeli juga membayar tunai. Mereka senang membeli mainan untuk diri sendiri dan antusias mendapatkannya. Jauh lebih mudah dibanding jual beli barang seperti ini yang butuh banyak usaha dan waktu. Mencari pembeli BMW Z 1999 tidak semudah mencari orang yang ingin kereta golf baru 4 penumpang. Untuk berkeliling lingkungan, ke sekolah atau ke pantai. Tapi tunggu, ada lagi. Kamu mungkin pernah melihat aku berkeringat mengerjakan benda ini di sini. Ini adalah fasilitas penyimpananku. Aku punya mobil di mana-mana, aku punya mobil di unit-unit, aku punya mobil di sini, aku memarkir truk dan trailerku di sini. Kamu sudah melihat fasilitas parkirku yang lain di segmen sebelumnya. Tunggu dulu, ada hal keren tahun depan. Selamat datang di Flying Wheels baru. Aku memulai dealer asliku, Flying Wheels, di New Hampshire di unit seperti ini. 1 ruang, 1 pintu, 1 kamar mandi, akses lift ke belakang. Ya, kami akan mulai lagi dari awal dan kamu ikut sejak awal. Kami akan mengurus lisensi dealer dan mencari properti. Aku butuh setahun menemukan tempat ini. Ada 3 montir di gedung ini yang akan mengurus servis mobilku. Kami sudah melewati lelang sepanjang tahun, benar-benar banyak pekerjaan. Jadi kami akan memulai proses mendapatkan lisensi dealer kami di seri berikutnya. Jadi setelah seri properti kami akan melakukan sebuah cara memulai lisensi dealer mobil panduan lengkap, memulai lisensi dealer mobil dari nol, membahas dasar-dasarnya. Saya sudah tidak lagi bersemangat dengan Flying Wheels di New Hampshire. Saya sudah melakukan semua yang bisa saya lakukan di sana. Ini bukan soal uang lagi, tapi soal hasrat. Memulai semuanya dari awal di sini benar-benar membuat saya bersemangat. Tapi tunggu, masih ada lagi. Kamu mungkin sadar wajah saya sekarang lebih merah dari tadi. Itu karena saya baru saja keluar dan mengambil sertifikasi pelaut lagi. Jadi saya sekarang bersertifikat untuk seperti navigasi laut dalam, jalur air antar pulau, dan sertifikasi konsol tengah mesin ganda.
Saya mau ikut klub perahu, bukan membeli whaler bermesin Merc 250 tenaga kuda atau Cobia 26 kaki dengan 2 mesin. Jika membawa keluarga atau teman, saya pilih ponton di sana sebagai perahu hiburan terbaik armada ini. Saya bebas memilih semua ini. 1-5, ada beberapa di sana dan di arah lain. Sekarang orang-orang menikmatinya. Saya hanya perlu menelepon Marina. Hey, hari ini ada perahu tersedia yang bisa saya pesan lewat aplikasi dan bawa keluar. Saya sudah sertifikasi, tapi inti video ini bukan itu. Mari saya tunjukkan hal lainnya. Jadi kalau kamu ingin tahu apa yang sebenarnya saya lakukan. 9 bulan lalu saya mulai mencoba-coba di bidang properti di sini di Florida. Saya melihat pasar, saya mengamati bagaimana semuanya berjalan. Saya ingin membeli beberapa properti hak gadai pajak dari county saya. Saya sempat akan membeli rumah ini, tapi ternyata tidak jadi. Saya secara tidak sengaja membeli sebidang tanah ini, mengira saya membeli rumah itu. Itu akan ada di video berikutnya dalam seri ini, jadi kamu akan melihat apa yang akan saya lakukan dengan tanah ini. Apakah kita akan membangun rumah kontainer, rumah duplex, atau langsung menjual tanahnya untuk untung? Kamu akan segera tahu, oke, kamu sudah lihat rumah pembunuhan saya yang ternyata hanya sebidang tanah. Ini balai kota saya di tepi air. Saya sudah punya banyak kontak di balai kota, mengurus banyak izin, dan mempelajari aturan serta regulasi. Gedung pengadilan juga ada di sana. Kami sudah sering ke pengadilan untuk penggusuran, sertifikat, dan lelang, semua pernah kami lakukan sebelumnya. Saya sudah banyak belajar setahun terakhir. 9 bulan lalu saya membeli properti dengan akta pajak. Itu akan jadi video pertama di seri ini. Saya pikir membeli rumah, ternyata hanya tanah, jadi saya mencari cara memperbaikinya agar keren. Saya sakar banyak hingga bisa membeli rumah yang kami tempati sekarang dan langsung mendapat ratusan ribu dolar ekuitas, meski harus mengusir seseorang dan mengemasi barang-barang mereka. Itu jadi video kedua. Lalu kami beli rumah pembunuhan hanya dengan tunggakan iuran Homeowners Association. Saya membeli kondominium 2 kamar tidur, 2 kamar mandi di lelang dan langsung mendapat ekuitas besar. Kami juga harus membereskan rumah pembunuhan dengan latar cerita yang gila. Properti 60.000 itu jadi pelajaran yang membawa saya ke properti berikutnya. Begitu juga dengan Flying Wheels yang sudah berjalan 1 tahun. Untuk belajar apa yang berhasil dan tidak berhasil di daerah ini, dan juga untuk secara umum mencari bangunan untuk Flying Wheels yang baru, dan bagaimana kami akan melakukannya. Setelah seri properti selesai, kami akan mulai seri tentang cara membuka dealer tanpa modal. Saya tidak butuh uang atau dealer besar. Saya akan mulai dari nol bersama kalian, dengan modal terbatas, mencari lokasi, memulai kecil, lalu mengembangkannya jadi dealer lagi di Florida. Jadi kalian akan melakukannya bersama saya. Jika suka video dealer saya, kita mulai dari nol dengan beberapa ribu dolar. Saya akan tunjukkan caranya seperti dulu dan mengulanginya dari awal. Jadi jika bertanya apa yang saya lakukan akhir-akhir ini, saya belum membuat banyak video mobil karena sibuk membeli properti lelang pajak, rumah sitaan, dan rumah sitaan Homeowners Association. Banyak hal terjadi di balik layar. Dan sejujurnya saya juga lebih suka privasi. Tapi saya bagikan semuanya supaya kalian bisa lihat apa saja yang sudah kami lakukan. Logan sudah naik e-bike, Logan juga sudah membantu saya sepanjang musim panas ini. Kami membeli perahu, mewarisi Ford Explorer, udah menjual kereta golf, dan mengerjakan jet ski. Sekarang memang seperti pasar loak karena kami masih pindahan ke properti ini. Saya tidak hanya menunjukkan keberhasilan tapi juga kegagalan agar kalian bisa belajar dari kesalahan saya. Saya tidak punya mentor yang selalu membimbing saya. Saya dulu punya ayah sampai titik tertentu, tapi sekarang kami tidak tinggal dekat beliau lagi. Saya harus mencoba semuanya sendiri untuk melihat apa yang berhasil dan apa yang tidak, dan saya membagikan semuanya untuk kalian. Jujur, sekitar 90% dari kalian luar biasa dan sangat mendukung. Saya sangat menyayangi kalian semua. Tapi seperti itu 10%-nya sangat menyebalkan dan benar-benar jahat di kolom komentar, yang kadang-kadang membuat saya jadi tidak terlalu ingin membuat video-video seperti ini. Saya bisa saja hanya menunjukkan keberhasilan dan membuat semuanya terlihat mewah dan luar biasa sepanjang waktu. Tapi hidup tidak seperti itu. Dan saya membagikannya agar kalian bisa melihat dan belajar. Jadi saya sangat menghargai dukungan dan energi positif dari kalian. Para pembenci. Saya kasihan pada kalian yang duduk di sofa tanpa mengambil kesempatan. Namun bagi kalian yang hidup melalui, bersama, dan di samping saya sangat menghargai dukungan dan penonton kalian. Saya senang melakukannya karena bisa belajar bersama kalian. Terima kasih sudah menonton. Saya punya serial yang akan datang tentang rumah ini. Saya punya serial yang akan datang tentang properti yang saya kira saya beli rumah. Saya juga punya serial yang akan datang tentang rumah pembunuhan. Yang kita akan mulai di dealer mobil sendiri dari nol tanpa apa-apa, tidak perlu dealer besar. Yang kita mulai dari dasar dan kalian ikut bersama saya. Jadi jangan lupa subscribe dan like video ini. Tulis ide video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Adios.